الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة فقال أيضا baligu ani walau ayah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama dengarkan kisah-kisah para sahabat. Kisah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika masih kecil ditinggal syahid oleh ayahnya. Masya Allah. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mengajukan diri untuk mengikuti perang Uhud. Saat itu usiaku 13 tahun. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Ayahku mengusulkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, anakku tubuhnya kuat dan tulang-tulangnya kokoh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamatiku dari atas sampai bawah. Akhirnya, karena umurku masih anak-anak, aku tetap belum diizinkan ikut serta peperangan tersebut. Sementara ayahku ikut dalam pertempuran itu hingga mati syahid. Ia tidak meninggalkan uang dan harta benda sedikit pun. Masya Allah. Suatu ketika aku mendatangi majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan keuangan. Begitu melihatku, beliau bersabda, barang siapa menyabarkan diri, maka ia akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menjauhkan diri dari meminta-minta, maka ia akan dijauhkan dari meminta-minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berusaha mencukupkan diri, maka ia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, aku tidak jadi meminta bantuan keuangan kepada beliau. Aku pun kembali dengan diam-diam. Pada masa-masa selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada sahabat ini derajat yang mulia, yaitu menjadi seorang ulama yang tiada bandingannya, sedangkan ia masih muda. Dari kitab Al-Isabah. Faidah, meskipun usia masih kanak-kanak dan ditinggal mati syahid oleh ayahnya serta mengalami kesulitan keuangan, namun ketika Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu mendengar nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, dengan diam-diam ia pergi meninggalkan majelis tersebut dan tidak mengadukan kesulitannya kepada siapapun. Masya Allah. Di zaman sekarang, adakah orang dewasa yang bisa berbuat seperti itu? Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang layak untuk menjadi sahabat Rasulnya. Maka dari itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana pada penutup kitab ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih para sahabatku di antara seluruh umat manusia. Masya Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu kisah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang ketika masih kanak-kanak yang ingin ikut serta dalam perang, tetapi dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dimakan Allah SWT. Begitulah semangat para sahabat radhiyallahu anhu. Meskipun dia masih kanak-kanak, tapi semangat juang, semangat jihadnya sudah tumbuh dalam hatinya.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar ini, maka kita niat amal dan sampaikan. Dan kita azam dalam diri kita niat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, dan kita semangat untuk berdakwah sampai seluruh alam. Insyaallah hadirin, insyaallah 4 bulan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.